Di sebuah desa kecil bernama Margamulya, tinggal seorang dukun yang dikenal sebagai Kirono. Warga percaya dia bisa menyembuhkan penyakit dalam, mengusir jin, bahkan membantu masalah rumah tangga. Tapi di balik wajah ramahnya, tersimpan rahasia kelam yang tak banyak diketahui orang. Beberapa warga perempuan yang pernah berobat ke sana tak pernah mau bercerita. Mereka hanya bilang, sudah sembuh kok. Alhamdulillah. Tapi malam itu, seorang remaja bernama Sari mengalami kerasukan aneh. Suaranya berubah, dan dia terus menyebut nama. Bintang-bintang Kirono. Jangan sentuh aku lagi. Bintang-bintang. Ibu Sari menangis. Warga panik. Dan akhirnya memanggil seseorang yang sangat dihormati, Raju Timur. RT datang malam itu juga. Begitu ia masuk ke rumah Sari, ia langsung berkata, ada yang menjamahnya. Bukan manusia biasa, tapi manusia berhati iblis. Ritual dilakukan, tubuh Sari menggigil hebat. Dan dalam kerasukannya, dia mengungkap semuanya. Kirono mengaku mau mengeluarkan jin, tapi tangannya menjalar ke tempat yang tak pantas. Warga langsung gempar. Beberapa perempuan lain akhirnya jujur. Mereka juga pernah bintang-bintang dilecehkan bintang-bintang saat berobat. Tapi takut bicara, karena takut dibilang kerasukan jin. RT tak tinggal diam. Ia mendatangi rumah Kirono malam itu juga. Kirono mencoba tenang, tapi wajahnya pucat ketika RT berkata, ilmu yang kau pakai bukan untuk pengobatan, tapi untuk nafsu. Ritual pemusnah dilakukan, tiba-tiba lilin mati, rumah gemetar, dan dari belakang rumah terdengar suara jeritan seperti babi disembelih. Kirono jatuh ke tanah. Tubuhnya kaku. Dan dari matanya keluar darah hitam. RT hanya menatap, lalu meninggalkan rumah itu tanpa sepatah kata. Esok paginya, Kirono ditemukan dalam keadaan seperti mayat, tapi detak jantungnya masih ada pelan. Seperti sedang disiksa dari dalam. Warga sepakat. Bintang-bintang rumah Kirono ditutup, bintang-bintang, dan sejak malam itu, setiap kali ada yang lewat depan rumahnya, selalu terdengar suara wanita menangis. Dan bau kemenyan yang amat menyengat. Di desa Margamulya, nama Kirono dikenal oleh semua orang. Ia tak hanya dianggap dukun, tapi juga tokoh spiritual. Datang ke acara hajatan, ikut menyembuhkan orang kesurupan, bahkan sering jadi penengah masalah rumah tangga. Namun tak ada yang tahu bahwa di balik itu semua, ada kegelapan besar yang disembunyikannya. Sari, seorang gadis berusia 17 tahun, suatu hari mengalami gangguan gaib. Setiap malam, ia berteriak, menangis, dan tubuhnya kejang. Ibunya Bu Mira membawa Sari ke rumah Kirono, berharap sembuh. Kirono menyuruh mereka datang malam-malam, dengan alasan agar gangguan jin tidak tersinggung oleh cahaya matahari. Tetapi malam itu, Sari pulang dalam diam, wajahnya pucat. Dan sejak saat itu, ia tak mau bicara. 3 hari kemudian, Sari tiba-tiba kerasukan. Tubuhnya melayang sedikit di atas tempat tidur, dan dari mulutnya keluar suara berat, aku tak mau. Jangan sentuh aku lagi. Semua orang panik, warga berkumpul. Beberapa perempuan mulai gemetar. Karena mereka tahu apa yang mungkin terjadi, karena mereka bintang-bintang juga pernah mengalami hal serupa bintang-bintang, tapi memilih diam. Ibu RT yang mendengar kabar ini, langsung memanggil satu nama, Raju Timur. RT datang sebelum malam berganti. Begitu melihat tubuh Sari, dia langsung menutup matanya, membaca doa yang tak pernah didengar warga biasa. Tiba-tiba, angin berhembus pelan dari dalam kamar, lilin padam. Dan Sari mulai menangis sambil menyebut, Kirono. Dia bilang mau keluarkan jin. Tapi tangannya kemana-mana. Semua orang terpaku. Ibu-ibu yang hadir menangis. Beberapa mengangguk. Mereka juga korban. Raju Timur marah. Malam itu juga, ia mendatangi rumah Kirono. Tapi rumah itu tak kosong. Dari dalam, suara mantra terdengar. Dan di depan altar kecil, Kirono sedang membakar dupa besar. Matanya merah, dan ia bersenandung dengan suara rendah. Seperti memanggil sesuatu dari alam lain, RT melangkah masuk. Tanpa bicara, ia meletakkan segenggam garam dan tanah kuburan di tengah ruangan. Api dupa langsung menyembur. Kirono mundur, tapi RT tetap berdiri, membaca ayat-ayat dengan suara lantang. Dinding bergetar, dan dari lantai muncul asap hitam membentuk wajah wanita menangis.
kau tidak menyembuhkan. Kau merusak tubuh dan jiwa mereka. Suara itu bergema di seluruh rumah. Kirono berteriak histeris, tapi tubuhnya seolah dibekukan oleh sesuatu yang tak terlihat. Matanya melotot. Lidahnya kaku. Dan darah mulai keluar dari pori-pori wajahnya. RT meninggalkan rumah itu tanpa menoleh. Esok pagi, warga menemukan Kirono tergeletak, masih hidup. Tapi tidak bisa bicara, bergerak, atau menutup matanya. Warga menutup rumah itu. Tapi sampai hari ini, setiap malam Jumat Kliwon, selalu terdengar suara perempuan menangis dari dalam rumah itu, dan kadang bau kemenyan tiba-tiba tercium sampai ke jalan utama desa. Yang like, komen, subscribe saya, doakan masuk surga, amin.